Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tenanglah jiwaku. Suatu siang tiba-tiba saya melihat seekor ular bersembunyi di antara sepatu di kamar saya. Untuk memastikannya saya menggunakan senter HP. Benar saja, ada seekor ular yang bersembunyi di sana. Saya tidak langsung mengusirnya, tetapi saya browsing di Google bagaimana cara mengusir ular dari kamar. Saya dengan cepat keluar mengambil sebatang tongkat besi sebagai senjata saya, karena Google tidak dapat memberi solusi yang tepat dalam keadaan yang terdesak. Bermodal tongkat besi, saya mengusir ular tersebut agar bergerak keluar dari balik sepatu. Saya tidak meminta tolong siapapun, apalagi berteriak. Singkat cerita, dengan takut tetapi juga tetap tenang, saya berusaha memukul kepala ular sampai mati dan membakar ular itu. Pelajaran berharga yang saya petik dari peristiwa di siang itu adalah bahwa terkadang kita terlalu cepat menanggapi situasi dengan sikap yang panik, tidak tenang, dan akhirnya masalah yang sebenarnya kelihatan kecil dan sepele jadi besar dan berat. Saudara yang terkasih, hari ini Daud melalui Mazmur 116 mengajak kita untuk kembali tenang ketika menghadapi masalah. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Daud hidup dalam pelarian oleh karena dikejar Raja Saul. Tentu dalam pelarian tersebut, Daud dilanda oleh perasaan takut, gentar, khawatir, tidak tenang, bahkan dikatakan ia hidup dalam bayang-bayang maut. Tetapi Daud memilih untuk mengingatkan jiwanya sendiri agar tetap tenang. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, banyak hal yang membuat hati kita tidak tenang. Kacau, stres, bahkan frustrasi. Beban hidup, tuntutan pekerjaan, masalah keluarga, pergumulan pribadi, tugas kuliah, dan sebagainya. Jika sudah demikian, hal kecil saja jadi kelihatan seperti gunung jika kita tidak mengelola hati dengan benar dan menyikapinya dengan tenang. Banyak orang mencoba mencari solusi untuk menenangkan diri, mengatasi atau menyelesaikan masalahnya dengan cara yang salah. Minuman keras, narkoba contohnya, bahkan juga sekarang healing jadi salah satu tren masa kini untuk menemukan ketenangan. Tetapi sampai kapanpun itu tidak dapat memberi ketenangan yang sejati. Mengapa kita harus tenang? Mengapa ketenangan jiwa sangat dibutuhkan untuk menghadapi keseharian kita yang syarat dengan beban hidup? Karena yang pertama, tenang membuat kita kuat. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Demikian kata Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-15. Menjadi tenang dalam situasi yang tidak baik adalah pilihan yang bijak. Karena tenang tidak sekedar melibatkan perasaan atau emosi, tetapi juga pikiran. Memilih untuk bisa tenang adalah keputusan hati. Dengan tenang kita dapat mengambil suatu keputusan yang lebih bijak dibanding dalam keadaan yang tidak tenang. Jangan berani ambil keputusan penting dalam kondisi hati yang tidak tenang, apalagi kalau sedang emosi atau marah. Poin yang kedua, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pernahkah saudara melihat bebek berenang? Bebek berenang dengan sangat tenang. Tetapi sesungguhnya kakinya yang terendam di dalam air sedang berjuang dengan susah payah, bergerak mendayung kian kemari, agar tubuh bebek tetap tenang bahkan kelihatan sangat stabil. Kondisi bebek berenang ini sebenarnya menjadi analogi buat orang yang sedang dalam masalah. Hidupnya lagi kacau, tidak karuan, bahkan hancur, tetapi pura-pura tenang, bahkan berusaha kelihatan bahagia seperti tanpa masalah. Dengan sikap yang pura-pura tenang,
Apakah itu menunjukkan bahwa orang itu dapat menguasai diri dengan benar? Tentu saja tidak. Banyak artis terkenal yang kelihatan bahagia, namun mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Rasul Petrus menasihati orang percaya untuk tenang agar bisa berdoa. Dalam surat pertama Petrus, pasal 4 ayatnya yang ke-7 dikatakan, "Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Artinya, mengarah kepada berpikirlah yang jernih atau bersih, yang waras, yang sehat. Jika pikiran kita jernih, tentu ketenangan mengikuti dan membuat kita dapat berdoa, menyerahkan kepada Bapa di surga masalah yang sedang dihadapi. Saudara yang terkasih, memang tidak mudah mengendalikan pikiran dan hati untuk dapat tenang dalam situasi yang tidak baik. Tetapi mari kita terus belajar seperti Daud yang berkata kepada jiwanya, "Kembalilah tenang hai jiwaku, dan percayalah Tuhan pasti akan menolong." Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur jika firman Tuhan pada pagi hari ini terus mengingatkan kami yang sedang ada dalam masalah untuk tetap tenang. Karena ketika kami dapat tenang, kami menguasai diri, kami dapat berdoa dan ketenangan boleh menjadi bagian kami. Masalah dapat kami hadapi dengan kasih Kristus. Karena itu Tuhan mampukan setiap kami untuk menghadapi setiap masalah kami dengan sikap yang tenang daripada Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.